Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang prinsip konsumsi dalam Islam dan produksi dalam ekonomi syariah. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan pengertian produksi dalam ekonomi syariah, memahami tujuan dan motivasi produksi dalam Islam, menjelaskan prinsip-prinsip produksi dalam ekonomi, memahami prinsip konsumsi dalam Islam, dan menerapkan nilai-nilai produksi dan konsumsi Islami dalam kehidupan sehari-hari. Pendahuluan. Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Dalam ekonomi Islam, kegiatan produksi dan konsumsi tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan semata, tetapi juga bertujuan mencapai keberkahan, kesejahteraan, dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Produksi dan konsumsi dalam Islam harus dilakukan sesuai syariat, menghindari hal-hal yang haram, serta memperhatikan nilai moral dan sosial. Ekonomi syariah mengajarkan keseimbangan antara kebutuhan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan ekonomi harus membawa manfaat bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan. Prinsip konsumsi dalam Islam. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian konsumsi dalam Islam. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam Islam, konsumsi tidak hanya bertujuan memuaskan keinginan, tetapi juga harus memperhatikan kehalalan, kebaikan, keseimbangan, manfaat, serta nilai ibadah dari apa yang kita konsumsi itu. Konsumsi dalam Islam dilakukan secara wajar dan tidak boleh berlebihan. Tujuan konsumsi dalam Islam: A. Memenuhi kebutuhan hidup. Manusia membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kebutuhan lainnya. Islam memperbolehkan manusia memenuhi kebutuhan tersebut selama dilakukan dengan cara yang halal. B. Menjaga kesehatan dan kehidupan. Konsumsi yang baik membantu menjaga kesehatan tubuh dan kelangsungan hidup. Selanjutnya, mendukung ibadah. Tubuh yang sehat dan kebutuhan yang tercukupi membantu manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Mencapai kesejahteraan. Konsumsi yang seimbang membantu menciptakan kehidupan yang nyaman dan harmonis. Tiga. Prinsip konsumsi dalam Islam. Yang pertama, yang pastinya halal. Barang dan jasa yang dikonsumsi harus halal. Contohnya, makanan halal, minuman halal, produk yang tidak merugikan. Yang kedua, thayyib. Selain halal,
Barang yang dikonsumsi juga harus baik, bersih, sehat, dan bermanfaat. Selanjutnya, tidak berlebihan. Islam melarang sifat boros dan berlebihan. Firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara setan. Quran surah Al-Isra ayat 27. Sederhana. Islam mengajarkan hidup sederhana dan tidak bermewah-mewahan, tidak merugikan orang lain. Konsumsi tidak boleh menyebabkan kerugian bagi masyarakat atau lingkungan. Selanjutnya, mengutamakan kebutuhan daripada keinginan. Islam mengajarkan agar manusia dapat mendahulukan kebutuhan pokok dibandingkan keinginan yang 4. Dampak konsumsi Islami. Dampak positif, kehidupan lebih teratur, keuangan lebih stabil, terhindar dari pemborosan, tubuh lebih sehat, dan mendapat keberkahan. Dampak negatif konsumsi berlebihan, pemborosan, hutang berlebihan, ketimpangan sosial, dan kerusakan lingkungan. Oke. Produksi dalam ekonomi syariah. Pengertian produksi dalam ekonomi syariah. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam ekonomi syariah, produksi adalah kegiatan menciptakan manfaat dengan cara yang halal dan sesuai syariat Islam. Tujuan produksi dalam Islam tidak hanya untuk mencari keuntungan, tetapi juga memberikan manfaat dan keberkahan. Dasar produksi dalam Islam. Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan berusaha sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah At-Taubah ayat 105 yang berbunyi, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Produksi dianggap sebagai bagian dari ibadah jika dilakukan dengan niat baik dan cara yang halal. Ciri produksi dalam ekonomi syariah. A. Berlandaskan syariat Islam. Produksi harus sesuai aturan Islam. B. Menghasilkan barang halal. Barang yang diproduksi tidak boleh haram. Contoh yang dilarang: minuman keras, judi, dan produk haram lainnya. Mengutamakan kemaslahatan. Produksi harus membawa manfaat bagi masyarakat. Selanjutnya, menjaga lingkungan. Islam melarang kerusakan lingkungan dalam proses produksi.
Menghindari kezaliman. Pekerja harus diperlakukan dengan adil. Selanjutnya ada tujuan dan motivasi dalam produksi dalam Islam. 1. Tujuan produksi dalam Islam. Pertama itu memenuhi kebutuhan manusia, yang dimana produksi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. B. Mencapai kesejahteraan, dimana produksi membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selanjutnya, mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Produksi menjadi ibadah jika dilakukan dengan niat yang baik. Selanjutnya, membuka lapangan kerja. Kegiatan produksi dapat mengurangi pengangguran serta kemiskinan, membantu meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menjaga stabilitas ekonomi. Produksi yang baik membantu menjaga keseimbangan ekonomi. Motivasi produksi dalam Islam. Yang pertama ada ibadah. Bekerja dan memproduksi barang dianggap sebagai ibadah. Tanggung jawab sosial. Produsen harus memperhatikan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, mencari keuntungan yang halal. Islam memperbolehkan keuntungan selama diperoleh secara halal. D. Menciptakan kemandirian. Produksi membantu seorang menjadi mandiri secara ekonomi. Dan yang terakhir yaitu membantu sesama. Produksi dapat menciptakan manfaat bagi semua khalayak orang. Prinsip produksi dalam ekonomi syariah. Produksi dalam ekonomi syariah memiliki prinsip-prinsip tertentu agar kegiatan ekonomi berjalan sesuai nilai Islam. 1. Tauhid. Semua aktivitas produksi dilakukan sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Produsen harus menyadari bahwa segala aktivitas akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di akhirat. 2. Halal. Barang dan jasa yang diproduksi harus halal. Islam melarang produksi barang haram. 3. Keadilan. Produsen harus berlaku adil terhadap pekerja, konsumen, dan mitra usaha. Contoh, memberi upah yang layak kepada para karyawan atau pekerja, tidak menipu konsumen dengan cara mengurangi timbangan dan lain sebagainya, dan tidak melakukan monopoli. 4. Amanah. Produsen harus jujur dan bertanggung jawab. Contohnya, tidak mengurangi timbangan, tidak memalsukan produk, dan tidak menyembunyikan produk yang cacat. Keseimbangan. Produksi harus memperhatikan keseimbangan antara keuntungan dan kepentingan sosial, dunia dan akhirat, manusia dan lingkungan. Kemaslahatan. Produksi harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Barang yang diproduksi harus membantu memenuhi kebutuhan manusia. 7. Tidak merusak lingkungan. Islam melarang merusak alam. Produsen harus menjaga lingkungan dan mengurangi pencemaran. Selanjutnya, efisiensi. Produksi harus dilakukan secara efektif dan tidak boros. Islam melarang pemborosan sumber daya. Selanjutnya, larang riba. Kegiatan produksi harus terhindar dari riba. Sistem pembiayaan dalam ekonomi syariah menggunakan bagi hasil, kerjasama, akad syariah. 10. Tolong-menolong. Kegiatan produksi harus menciptakan kerjasama dan manfaat bersama.
Etika produksi dalam Islam. Yang pertama itu jujur dalam produksi. Produsen harus memberikan kualitas sesuai kenyataan. 2. Tidak menimbun barang. Islam melarang penimbunan barang untuk menaikkan harga. Selanjutnya tidak curang. Produsen tidak boleh melakukan penipuan. Selanjutnya menghargai pekerja. Pekerja harus diperlakukan secara manusiawi dan diberi hak yang layak. 5. Menjaga kualitas produk. Produk harus aman dan bermanfaat. Perbedaan produksi Islam dan penerapan produksi syariah. Yang pertama, industri makanan halal, memproduksi makanan yang halal dan aman. Fashion muslim, produksi pakaiannya itu sesuai dengan syariat. Perbankan syariat, menggunakan prinsip bagi hasil. Selanjutnya ada pertanian islami, menghindari kerusakan lingkungan dan penipuan. Selanjutnya usaha kecil syariah, mengutamakan kejujuran dan keberkahan. Selanjutnya hikmah produksi dan konsumsi dalam Islam. Yang pertama itu menumbuhkan sikap tanggung jawab, menghindari perilaku yang boros, menjaga keseimbangan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga hubungan baik antar manusia, serta mendapatkan keberkahan hidup. Jadi, dapat diambil kesimpulan, produksi dalam ekonomi syariah adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa dengan cara halal sesuai syariat Islam. Produksi tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan, tetapi juga bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam juga mengatur prinsip konsumsi agar manusia menggunakan harta secara halal, baik, sederhana, dan tidak berlebihan. Tujuan produksi dalam Islam meliputi pemenuhan kebutuhan manusia, meningkatkan kesejahteraan, membuka lapangan kerja, dan membantu masyarakat. Prinsip ekonomi syariah meliputi tauhid, keadilan, amanah, keseimbangan, kemaslahatan, efisiensi, dan menjaga lingkungan. Dengan menerapkan produksi dalam konsumsi Islami, diharapkan tercipta kehidupan ekonomi yang adil, seimbang, dan penuh keberkahan. Sekian penjelasan singkat dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Produksi dalam ekonomi, memahami prinsip konsumsi dalam Islam, dan menerapkan nilai-nilai produksi dan konsumsi Islami dalam kehidupan sehari-hari. Pendahuluan. Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Dalam ekonomi Islam, kegiatan produksi dan konsumsi tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan semata, tetapi juga bertujuan mencapai keberkahan, kesejahteraan, dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Produksi dan konsumsi dalam Islam harus dilakukan sesuai syariat, menghindari hal-hal yang haram, serta memperhatikan nilai moral dan sosial. Ekonomi syariah mengajarkan keseimbangan antara kebutuhan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan ekonomi harus membawa manfaat bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan. Prinsip konsumsi dalam Islam. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian konsumsi dalam Islam. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam Islam, konsumsi tidak hanya bertujuan memuaskan keinginan, tetapi juga harus memperhatikan kehalalan, kebaikan, keseimbangan, manfaat, serta nilai ibadah dari apa yang kita konsumsi itu. Konsumsi dalam Islam
dilakukan secara wajar dan tidak boleh berlebihan. Tujuan konsumsi dalam Islam: A. Memenuhi kebutuhan hidup. Manusia membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kebutuhan lainnya. Islam memperbolehkan manusia memenuhi kebutuhan tersebut selama dilakukan dengan cara yang halal. B. Menjaga kesehatan dan kehidupan. Konsumsi yang baik membantu menjaga kesehatan tubuh dan kelangsungan hidup. Selanjutnya, mendukung ibadah. Tubuh yang sehat dan kebutuhan yang tercukupi membantu manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Mencapai kesejahteraan. Konsumsi yang seimbang membantu menciptakan kehidupan yang nyaman dan harmonis. Prinsip konsumsi dalam Islam. Yang pertama, yang pastinya halal. Barang dan jasa yang dikonsumsi harus halal. Contohnya, makanan halal, minuman halal, produk yang tidak merugikan. Yang kedua, thayyib. Selain halal, barang yang dikonsumsi juga harus baik, bersih, sehat, dan bermanfaat. Selanjutnya, tidak berlebihan. Islam melarang sifat boros dan berlebihan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara setan. Quran Surah Al-Isra ayat 27. Sederhana. Islam mengajarkan hidup sederhana dan tidak bermewah-mewahan, tidak merugikan orang lain. Konsumsi tidak boleh menyebabkan kerugian bagi masyarakat atau lingkungan. Selanjutnya, mengutamakan kebutuhan daripada keinginan. Islam mengajarkan agar manusia dapat mendahulukan kebutuhan pokok dibandingkan keinginan yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang prinsip konsumsi dalam Islam dan produksi dalam ekonomi syariah. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan pengertian produksi dalam ekonomi syariah, memahami tujuan dan motivasi produksi dalam Islam, menjelaskan prinsip-prinsip produksi dalam ekonomi, memahami prinsip konsumsi dalam Islam, dan menerapkan nilai-nilai produksi dan konsumsi Islami dalam kehidupan sehari-hari. Pendahuluan. Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Dalam ekonomi Islam, kegiatan produksi dan konsumsi tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan semata, tetapi juga bertujuan mencapai keberkahan, kesejahteraan, dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Produksi dan konsumsi dalam Islam harus dilakukan sesuai syariat, menghindari
hal-hal yang haram, serta memperhatikan nilai moral dan sosial. Ekonomi syariah mengajarkan keseimbangan antara kebutuhan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan ekonomi harus membawa manfaat bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan. Prinsip konsumsi dalam Islam. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian konsumsi dalam Islam. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam Islam, konsumsi tidak hanya bertujuan memuaskan keinginan, tetapi juga harus memperhatikan kehalalan, kebaikan, keseimbangan, manfaat, serta nilai ibadah dari apa yang kita konsumsi itu. Konsumsi dalam Islam dilakukan secara wajar dan tidak boleh berlebihan. Tujuan konsumsi dalam Islam: A. Memenuhi kebutuhan hidup. Manusia membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kebutuhan lainnya. Islam memperbolehkan manusia memenuhi kebutuhan tersebut selama dilakukan dengan cara yang halal. B. Menjaga kesehatan dan kehidupan. Konsumsi yang baik membantu menjaga kesehatan tubuh dan kelangsungan hidup. Selanjutnya, mendukung ibadah. Tubuh yang sehat dan kebutuhan yang tercukupi membantu manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Mencapai kesejahteraan. Konsumsi yang seimbang membantu menciptakan kehidupan yang nyaman dan harmonis. Tiga, prinsip konsumsi dalam Islam. Yang pertama, yang pastinya halal. Barang dan jasa yang dikonsumsi harus halal. Contohnya, makanan halal, minuman halal, produk yang tidak merugikan. Yang kedua, thayyib. Selain halal, barang yang dikonsumsi juga harus baik, bersih, sehat, dan bermanfaat. Selanjutnya, tidak berlebihan. Islam melarang sifat boros dan berlebihan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara setan. Quran Surah Al-Isra ayat 27. Sederhana. Islam mengajarkan hidup sederhana dan tidak bermewah-mewahan, tidak merugikan orang lain. Konsumsi tidak boleh menyebabkan kerugian bagi masyarakat atau lingkungan. Selanjutnya, mengutamakan kebutuhan daripada keinginan. Islam mengajarkan agar manusia dapat mendahulukan kebutuhan pokok dibandingkan keinginan yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang prinsip konsumsi dalam Islam
dan produksi dalam ekonomi syariah. Adapun tujuan pembelajarannya itu yaitu menjelaskan pengertian produksi dalam ekonomi syariah, memahami tujuan dan motivasi produksi dalam Islam, menjelaskan prinsip-prinsip produksi dalam ekonomi, memahami prinsip konsumsi dalam Islam, dan menerapkan nilai-nilai produksi dan konsumsi Islami dalam kehidupan sehari-hari. Pendahuluan. Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Dalam ekonomi Islam, kegiatan produksi dan konsumsi tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan semata, tetapi juga bertujuan mencapai keberkahan, kesejahteraan, dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Produksi dan konsumsi dalam Islam harus dilakukan sesuai syariat, menghindari hal-hal yang haram, serta memperhatikan nilai moral dan sosial. Ekonomi syariah mengajarkan keseimbangan antara kebutuhan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan ekonomi harus membawa manfaat bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan. Prinsip konsumsi dalam Islam. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian konsumsi dalam Islam. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam Islam, konsumsi tidak hanya bertujuan memuaskan keinginan, tetapi juga harus memperhatikan kehalalan, kebaikan, keseimbangan, manfaat, serta nilai ibadah dari apa yang kita konsumsi itu. Konsumsi dalam Islam dilakukan secara wajar dan tidak boleh berlebihan. Tujuan konsumsi dalam Islam: A. Memenuhi kebutuhan hidup. Manusia membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kebutuhan lainnya. Islam memperbolehkan manusia memenuhi kebutuhan tersebut selama dilakukan dengan cara yang halal. B. Menjaga kesehatan dan kehidupan. Konsumsi yang baik membantu menjaga kesehatan tubuh dan kelangsungan hidup. Selanjutnya, mendukung ibadah. Tubuh yang sehat dan kebutuhan yang tercukupi membantu manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Mencapai kesejahteraan. Konsumsi yang seimbang membantu menciptakan kehidupan yang nyaman dan harmonis. Tiga. Prinsip konsumsi dalam Islam. Yang pertama, yang pastinya halal. Barang dan jasa yang dikonsumsi harus halal. Contohnya, makanan halal, minuman halal, produk yang tidak merugikan. Yang kedua, thayyib. Selain halal, barang yang dikonsumsi juga harus baik, bersih, sehat, dan bermanfaat.
Selanjutnya, tidak berlebihan. Islam melarang sifat boros dan berlebihan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara setan. Quran Surah Al-Isra ayat 27. Sederhana. Islam mengajarkan hidup sederhana dan tidak bermewah-mewahan, tidak merugikan orang lain. Konsumsi tidak boleh menyebabkan kerugian bagi masyarakat atau lingkungan. Selanjutnya, mengutamakan kebutuhan daripada keinginan. Islam mengajarkan agar manusia dapat mendahulukan kebutuhan pokok dibandingkan keinginan yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang prinsip konsumsi dalam Islam dan produksi dalam ekonomi syariah. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan pengertian produksi dalam ekonomi syariah, memahami tujuan dan motivasi produksi dalam Islam, menjelaskan prinsip-prinsip produksi dalam ekonomi, memahami prinsip konsumsi dalam Islam, dan menerapkan nilai-nilai produksi dan konsumsi Islami dalam kehidupan sehari-hari. Pendahuluan. Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Dalam ekonomi Islam, kegiatan produksi dan konsumsi tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan semata, tetapi juga bertujuan mencapai keberkahan, kesejahteraan, dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Produksi dan konsumsi dalam Islam harus dilakukan sesuai syariat, menghindari hal-hal yang haram, serta memperhatikan nilai moral dan sosial. Ekonomi syariah mengajarkan keseimbangan antara kebutuhan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan ekonomi harus membawa manfaat bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan. Prinsip konsumsi dalam Islam. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian konsumsi dalam Islam. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam Islam, konsumsi tidak hanya bertujuan memuaskan keinginan, tetapi juga harus memperhatikan kehalalan, kebaikan, keseimbangan, manfaat, serta nilai ibadah dari apa yang kita konsumsi itu. Konsumsi dalam Islam dilakukan secara wajar dan tidak boleh berlebihan. Tujuan konsumsi dalam Islam: A. Memenuhi kebutuhan hidup. Manusia membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kebutuhan lainnya. Islam memperbolehkan manusia memenuhi kebutuhan tersebut selama dilakukan dengan cara yang halal. B. Menjaga kesehatan dan kehidupan. Konsumsi yang baik membantu menjaga kesehatan tubuh dan kelangsungan hidup.
Selanjutnya, mendukung ibadah. Tubuh yang sehat dan kebutuhan yang tercukupi membantu manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Mencapai kesejahteraan. Konsumsi yang seimbang membantu menciptakan kehidupan yang nyaman dan harmonis. Prinsip konsumsi dalam Islam. Yang pertama, yang pastinya halal. Barang dan jasa yang dikonsumsi harus halal. Contohnya, makanan halal, minuman halal, produk yang tidak merugikan. Yang kedua, thayyib. Selain halal, barang yang dikonsumsi juga harus baik, bersih, sehat, dan bermanfaat. Selanjutnya, tidak berlebihan. Islam melarang sifat boros dan berlebihan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara setan. Quran Surah Al-Isra ayat 27. Sederhana. Islam mengajarkan hidup sederhana dan tidak bermewah-mewahan, tidak merugikan orang lain. Konsumsi tidak boleh menyebabkan kerugian bagi masyarakat atau lingkungan. Selanjutnya, mengutamakan kebutuhan daripada keinginan. Islam mengajarkan agar manusia dapat mendahulukan kebutuhan pokok dibandingkan keinginan yang. 4. Dampak konsumsi Islami. Dampak positif. Kehidupan lebih teratur, keuangan lebih stabil, terhindar dari pemborosan, tubuh lebih sehat, dan mendapat keberkahan. Dampak negatif konsumsi berlebihan. Pemborosan, hutang berlebihan, ketimpangan sosial, dan kerusakan lingkungan. D. Produksi dalam ekonomi syariah. Pengertian produksi dalam ekonomi syariah. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam ekonomi syariah, produksi adalah kegiatan menciptakan manfaat dengan cara yang halal dan sesuai syariat Islam. Tujuan produksi dalam Islam tidak hanya untuk mencari keuntungan, tetapi juga memberikan manfaat dan keberkahan. Dasar produksi dalam Islam. Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan berusaha sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah At-Taubah ayat 105 yang berbunyi, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Produksi dianggap sebagai
bagian dari ibadah jika dilakukan dengan niat baik dan cara yang halal. Ciri produksi dalam ekonomi syariah. A. Berlandaskan syariat Islam. Produksi harus sesuai aturan Islam. B. Menghasilkan barang halal. Barang yang diproduksi tidak boleh haram. Contoh yang dilarang: minuman keras, judi, dan produk haram lainnya. Mengutamakan kemaslahatan. Produksi harus membawa manfaat bagi masyarakat. Selanjutnya, menjaga lingkungan. Islam melarang kerusakan lingkungan dalam proses produksi. Menghindari kezaliman. Pekerja harus diperlakukan dengan adil. Selanjutnya ada tujuan dan motivasi dalam produksi dalam Islam. 1. Tujuan produksi dalam Islam. Pertama itu memenuhi kebutuhan manusia, yang dimana produksi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. B. Mencapai kesejahteraan, dimana produksi membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selanjutnya, mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Produksi menjadi ibadah jika dilakukan dengan niat yang baik. Selanjutnya, membuka lapangan kerja. Kegiatan produksi dapat mengurangi pengangguran serta kemiskinan, membantu meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menjaga stabilitas ekonomi. Produksi yang baik membantu menjaga keseimbangan ekonomi. Motivasi produksi dalam Islam. Yang pertama ada ibadah. Bekerja dan memproduksi barang dianggap sebagai ibadah. Tanggung jawab sosial. Produsen harus memperhatikan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, mencari keuntungan yang halal. Islam memperbolehkan keuntungan selama diperoleh secara halal. D. Menciptakan kemandirian. Produksi membantu seorang menjadi mandiri secara ekonomi. Dan yang terakhir yaitu membantu sesama. Produksi dapat menciptakan manfaat bagi semua khalayak orang. Prinsip produksi dalam ekonomi syariah. Produksi dalam ekonomi syariah memiliki prinsip-prinsip tertentu agar kegiatan ekonomi berjalan sesuai nilai Islam. 1. Tauhid. Semua aktivitas produksi dilakukan sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Produsen harus menyadari bahwa segala aktivitas akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di akhirat. 2. Halal. Barang dan jasa yang diproduksi harus halal. Islam melarang produksi barang haram. 3. Keadilan. Produsen harus berlaku adil terhadap pekerja, konsumen, dan mitra usaha. Contoh, memberi upah yang layak kepada para karyawan atau pekerja, tidak menipu konsumen dengan cara mengurangi timbangan dan lain sebagainya, dan tidak melakukan monopoli. 4. Amanah. Produsen harus jujur
dan bertanggung jawab. Contohnya, tidak mengurangi timbangan, tidak memalsukan produk, dan tidak menyembunyikan produk yang cacat. Keseimbangan. Produksi harus memperhatikan keseimbangan antara keuntungan dan kepentingan sosial, dunia dan akhirat, manusia dan lingkungan. Kemaslahatan. Produksi harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Barang yang diproduksi harus membantu memenuhi kebutuhan manusia. 7. Tidak merusak lingkungan. Islam melarang merusak alam. Produsen harus menjaga lingkungan dan mengurangi pencemaran. Selanjutnya, efisiensi. Produksi harus dilakukan secara efektif dan tidak boros. Islam melarang pemborosan sumber daya. Selanjutnya, larangan riba. Kegiatan produksi harus terhindar dari riba. Sistem pembiayaan dalam ekonomi syariah menggunakan bagi hasil, kerjasama, akad syariah. 10. Tolong-menolong. Kegiatan produksi harus menciptakan kerjasama dan manfaat bersama. Etika produksi dalam Islam. Yang pertama itu jujur dalam produksi. Produsen harus memberikan kualitas sesuai kenyataan. 2. Tidak menimbun barang. Islam melarang penimbunan barang untuk menaikkan harga. Selanjutnya, tidak curang. Produsen tidak boleh melakukan penipuan. Selanjutnya, menghargai pekerja. Pekerja harus diperlakukan secara manusiawi dan diberi hak yang layak. 5. Menjaga kualitas produk. Produk harus aman dan bermanfaat. Perbedaan produksi Islam dan penerapan produksi syariah. Yang pertama, industri makanan halal, memproduksi makanan yang halal dan aman. Fashion muslim, produksi pakaiannya itu sesuai dengan syariat. Perbankan syariat, menggunakan prinsip bagi hasil. Selanjutnya ada pertanian islami, menghindari kerusakan lingkungan dan penipuan. Selanjutnya usaha kecil syariah, mengutamakan kejujuran dan keberkahan. Selanjutnya hikmah produksi dan konsumsi dalam Islam. Yang pertama itu menumbuhkan sikap tanggung jawab, menghindari perilaku yang boros, menjaga keseimbangan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga hubungan baik antar manusia, serta mendapatkan keberkahan hidup. Jadi, dapat diambil kesimpulan, produksi dalam ekonomi syariah adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa dengan cara halal sesuai syariat Islam. Produksi tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan, tetapi juga bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam juga mengatur prinsip konsumsi agar manusia menggunakan harta secara halal, baik, sederhana, dan tidak berlebihan. Tujuan produksi dalam Islam meliputi pemenuhan kebutuhan manusia, meningkatkan kesejahteraan, membuka lapangan kerja, dan membantu masyarakat. Prinsip ekonomi syariah meliputi tauhid, keadilan, amanah, keseimbangan, kemaslahatan, efisiensi, dan menjaga lingkungan. 4. Dampak konsumsi Islami. Dampak positif. Kehidupan lebih teratur. Keuangan lebih stabil, terhindar dari pemborosan, tubuh lebih sehat, dan mendapat keberkahan. Dampak negatif konsumsi berlebihan. Pemborosan, hutang berlebihan, ketimpangan sosial, dan kerusakan lingkungan. Oke, produksi dalam ekonomi syariah. Pengertian produksi dalam ekonomi syariah. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam ekonomi syariah, produksi adalah kegiatan menciptakan manfaat dengan
cara yang halal dan sesuai syariat Islam. Tujuan produksi dalam Islam tidak hanya untuk mencari keuntungan, tetapi juga memberikan manfaat dan keberkahan. Dasar produksi dalam Islam. Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan berusaha sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Taubah ayat 105 yang berbunyi, "Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu." Produksi dianggap sebagai bagian dari ibadah jika dilakukan dengan niat baik dan cara yang halal. Ciri produksi dalam ekonomi syariah. A. Berlandaskan syariat Islam. Produksi harus sesuai aturan Islam. B. Menghasilkan barang halal. Barang yang diproduksi tidak boleh haram. Contoh yang dilarang: minuman keras, judi, dan produk haram lainnya. Mengutamakan kemaslahatan. Produksi harus membawa manfaat bagi masyarakat. Selanjutnya, menjaga lingkungan. Islam melarang kerusakan lingkungan dalam proses produksi. Menghindari kezaliman. Pekerja harus diperlakukan dengan adil. Selanjutnya ada tujuan dan motivasi dalam produksi dalam Islam. 1. Tujuan produksi dalam Islam. Pertama itu memenuhi kebutuhan manusia, yang dimana produksi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. B. Mencapai kesejahteraan, dimana produksi membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selanjutnya, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Produksi menjadi ibadah jika dilakukan dengan niat yang baik. Selanjutnya, membuka lapangan kerja. Kegiatan produksi dapat mengurangi pengangguran serta kemiskinan, membantu meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menjaga stabilitas ekonomi. Produksi yang baik membantu menjaga keseimbangan ekonomi. Motivasi produksi dalam Islam. Yang pertama ada ibadah. Bekerja dan memproduksi barang dianggap sebagai ibadah. Tanggung jawab sosial. Produsen harus memperhatikan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, mencari keuntungan yang halal. Islam memperbolehkan keuntungan selama diperoleh secara halal. D. Menciptakan kemandirian. Produksi membantu seorang menjadi mandiri secara ekonomi. Dan yang terakhir yaitu membantu sesama. Produksi dapat menciptakan manfaat bagi semua khalayak orang. Prinsip produksi dalam ekonomi syariah. Produksi dalam ekonomi syariah memiliki prinsip-prinsip tertentu agar kegiatan ekonomi berjalan sesuai nilai Islam. 1. Tauhid. Semua aktivitas produksi dilakukan sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Produsen harus menyadari bahwa segala aktivitas akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat.
2. Halal. Barang dan jasa yang diproduksi harus halal. Islam melarang produksi barang haram. 3. Keadilan. Produsen harus berlaku adil terhadap pekerja, konsumen, dan mitra usaha. Contoh, memberi upah yang layak kepada para karyawan atau pekerja, tidak menipu konsumen dengan cara mengurangi timbangan dan lain sebagainya, dan tidak melakukan monopoli. 4. Amanah. Produsen harus jujur dan bertanggung jawab. Contohnya, tidak mengurangi timbangan, tidak memalsukan produk, dan tidak menyembunyikan produk yang cacat. Keseimbangan. Produksi harus memperhatikan keseimbangan antara keuntungan dan kepentingan sosial, dunia dan akhirat, manusia dan lingkungan. Kemaslahatan. Produksi harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Barang yang diproduksi harus membantu memenuhi kebutuhan manusia. 7. Tidak merusak lingkungan. Islam melarang merusak alam. Produsen harus menjaga lingkungan dan mengurangi pencemaran. Selanjutnya, efisiensi produksi harus dilakukan secara efektif dan tidak boros. Islam melarang pemborosan sumber daya. Selanjutnya, larangan riba. Kegiatan produksi harus terhindar dari riba. Sistem pembiayaan dalam ekonomi syariah menggunakan bagi hasil, kerjasama, akad syariah. 10. Tolong-menolong. Kegiatan produksi harus menciptakan kerjasama dan manfaat bersama. Etika produksi dalam Islam. Yang pertama itu jujur dalam produksi. Produsen harus memberikan kualitas sesuai kenyataan. 2. Tidak menimbun barang. Islam melarang penimbunan barang untuk menaikkan harga. Selanjutnya, tidak curang. Produsen tidak boleh melakukan penipuan. Selanjutnya, menghargai pekerja. Pekerja harus diperlakukan secara manusiawi dan diberi hak yang layak. 5. Menjaga kualitas produk. Produk harus aman dan bermanfaat. Perbedaan produksi Islam dan penerapan produksi syariah. Yang pertama, industri makanan halal, memproduksi makanan yang halal dan aman. Fashion muslim, produksi pakaiannya itu sesuai dengan syariat. Perbankan syariat, menggunakan prinsip bagi hasil. Selanjutnya ada pertanian islami, menghindari kerusakan lingkungan dan penipuan. Selanjutnya usaha kecil syariah, mengutamakan kejujuran dan keberkahan. Selanjutnya hikmah produksi dan konsumsi dalam Islam. Yang pertama itu menumbuhkan sikap tanggung jawab, menghindari perilaku yang boros, menjaga keseimbangan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga hubungan baik antar manusia, serta mendapatkan keberkahan hidup. Jadi, dapat diambil kesimpulan, produksi dalam ekonomi syariah adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa dengan cara halal sesuai syariat Islam. Produksi tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan, tetapi juga bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam juga mengatur prinsip konsumsi agar manusia menggunakan harta secara halal, baik, sederhana, dan tidak berlebihan. Tujuan produksi dalam Islam meliputi pemenuhan kebutuhan manusia, meningkatkan kesejahteraan, membuka lapangan kerja, dan membantu masyarakat. Prinsip ekonomi syariah meliputi tauhid, keadilan, amanah, keseimbangan, kemaslahatan, efisiensi, dan menjaga lingkungan. Dengan menerapkan produksi dalam konsumsi Islami, diharapkan tercipta kehidupan ekonomi yang adil, seimbang, dan penuh keberkahan. Sekian penjelasan singkat dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.